Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahannya lah sehingga kita masih berada di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pembawa obor keselamatan dunia dan akhirat kelak insyaallah amin. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Sistem Pencernaan Ternak Ruminansia yang dimana disusun oleh Nur Fadillah dengan NIM 091058062111 dari Prodi Peternakan. Kita masuk ke pengertian terlebih dahulu, yaitu pencernaan ternak ruminansia berbeda dengan ternak yang lain. Ternak ruminansia memiliki lambung ganda. Proses pencernaan ternak ruminansia terjadi secara mekanis di dalam mulut secara fermentatif oleh enzim-enzim pencernaan. Organ pencernaan pada ternak ruminansia terdiri dari mulut, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, sekum, kolon, dan rektum. Rumen memiliki ukuran yang paling besar yaitu 80%, retikulum 5%, omasum 7%, dan abomasum 8%. Selanjutnya kita masuk ke materi yang akan dibahas, yang dimana materinya tersebut adalah A. Pencernaan secara mekanis, B. Pencernaan pada rumen, C. Pencernaan pada retikulum, D. Pencernaan pada omasum, E. Pencernaan pada abomasum, F. Pencernaan pada usus halus, G. Pencernaan pada usus besar. Baik, kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis dilakukan di dalam mulut. HPT yang telah direnggut dikunyah di dalam mulut, kemudian ditelan setelah dikeluarkan kembali dan dikunyah lebih halus. Hal ini disebut memamah biak. Pengunyahan di dalam mulut bercampur dengan saliva atau air liur untuk membantu proses pengunyahan dan menelan makanan. Selanjutnya materinya yaitu pencernaan pada rumen. Rumen disebut juga perut besar karena merupakan bagian lambung terbesar dalam sistem pencernaan ternak ruminansia. Permukaan rumen dilapisi oleh papilia. Rumen berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroba, tempat absorpsi VFA, dan tempat pencampuran pakan. Rumen sapi memiliki berbagai jenis bakteri yang berbeda dengan jumlah yang sangat banyak dan beberapa tipe protozoa yang membantu memanfaatkan serat dari bahan pakan dan sumber nitrogen non-protein. Rumen pada ternak ruminansia memiliki ukuran yang paling besar dibandingkan dengan lambung yang lainnya. pH ideal dalam rumen adalah 6-7. Pada pH tersebut, mikroorganisme akan tumbuh dengan baik. Jika pH rumen sering terjadi perubahan di luar pH 6-7, maka sebagian dari jenis mikroorganisme akan mati sehingga mengurangi pemanfaatan pakan yang diproses dalam rumen. Materi selanjutnya yaitu pencernaan pada retikulum. Retikulum disebut juga perut jala karena permukaan bagian dalamnya mirip dengan jala atau sarang lebah. Rumen dengan retikulum hampir tidak berjarak. Retikulum juga membantu regurgitasi atau ruminasi. Retikulum berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Hasil fermentasi retikulum diantaranya adalah VFA, amonia, dan air. Bahan pakan yang difermentasi terutama VFA, amonia, dan air pada retikulum mulai diabsorpsi. Selanjutnya yaitu pencernaan pada omasum. Omasum adalah lambung ketiga dari ternak ruminansia. Omasum disebut perut buku karena memiliki lipatan seperti buku berupa lipatan-lipatan longitudinal. Pencernaan pada omasum masih terjadi fermentasi mikroorganisme. Omasum berfungsi sebagai pengatur arus ingesta ke abomasum dan menyaring partikel yang besar. Terjadi penyerapan air yang terkandung di dalam hijauan pakan ternak oleh dinding omasum. Di dalam omasum, enzim bekerja menghaluskan hijauan. Kita beralih ke materi selanjutnya yaitu pencernaan pada abomasum. Abomasum terbagi atas 3 bagian yaitu florika yang merupakan sekresi mukus, fundika sekresi pipsinogen, renin, dan mukus, dan kardia yang merupakan sekresi mukus. Abomasum tempat permulaan pencernaan protein dan mengatur arus digesta dari abomasum ke duodenum. Pakan di abomasum akan dicerna kembali dengan bantuan asam klorida dan berbagai enzim. Asam klorida membantu mengaktifkan enzim pepsinogen melakukan pencernaan. Lanjut materi selanjutnya yaitu pencernaan pada usus halus. Setelah selesai pencernaan pakan di abomasum, maka akan dilanjutkan ke usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum.
Duodenum kondisinya asam, sehingga bakteri dari lambung tidak bisa hidup di duodenum. Materi selanjutnya yaitu pencernaan pada usus besar. Usus besar khususnya cesium dan kolon, sisa-sisa dari pencernaan sebelumnya didorong dengan peristaltik usus ke usus besar. Sisa-sisa dari pencernaan sebelumnya masih mengandung mineral dan air. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan, yang dimana proses pencernaan pada hewan ruminansia sangat kompleks karena mereka tidak dapat mencerna serat kasar dan selulosa yang tergantung dalam tumbuhan secara langsung. Maka dari itu mereka memiliki 4 lambung, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Lambung itu dirancang untuk menghasilkan asam lambung dan enzim yang memecah selulosa dan serat kasar tersebut menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.